Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bunga Amelia Citra, Cindy Ayu Lestari, Cynthia Inga Nuriyah, Cindy Puspitasari, Desi Helen Saputri, dan Diva Anissa Azahra. Di sini kami akan menyampaikan materi pengantar ilmu kesehatan yang berjudul Konsep Hidup Sehat. Baik, marilah teman-teman, kita simak materi berikut ini. Pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang kita harapkan yaitu segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Kesehatan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya tanpa kesehatan tidak ada artinya. Bahkan, kesehatan merupakan investasi, hak dan kewajiban setiap manusia. Berikut beberapa pengertian ahli mengenai pola hidup sehat. Menurut Clutter, mendefinisikan pola hidup sehat sebagai gambaran dari aktivitas atau kegiatan yang didukung oleh minat dan bagaimana pikiran menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Menurut pandangan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di tahun 1948 menyatakan bahwa pengertian pola hidup sehat adalah suatu keadaan mental, fisik, kesejahteraan sosial, dan bukan hanya pada ketidakadaan penyakit kepada seluruh manusia. Di tahun 1956, WHO di dalam Piagam Ottawa untuk mempromosikan kesehatan menyatakan bahwa pengertian kesehatan adalah sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup sehat positif, dalam menekankan sumber daya sosial dan sumber daya pribadi, serta kemampuan pada fisik. Sedangkan menurut Wikipedia, mendefinisikan pola hidup sehat sebagai keadaan sejahtera pada badan, jiwa, serta sosial yang memungkinkan setiap individu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pola hidup sehat memiliki banyak komponen, tetapi secara umum meliputi beberapa faktor, antara lain istirahat yang cukup dan teratur, mengonsumsi makanan yang sehat secara teratur dan seimbang, mempertahankan berat badan ideal, melakukan latihan fisik secara teratur, benar, terukur, dan berkesinambungan, berpandangan positif, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan teratur. Dari pernyataan tersebut, makin terasa bahwa sehat adalah kebutuhan dan milik kita yang harus diperjuangkan. Karena dengan pola hidup sehat, kita akan sehat lahir dan batin, yaitu merasa nyaman, aman, dan tentram, memiliki rasa percaya diri, sukses dalam pekerjaan, serta dapat menikmati kehidupan sosial di lingkungan, keluarga, tetangga, dan masyarakat. 2. Tujuan dan manfaat hidup sehat. Tujuan dari menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, selain mendapatkan kesehatan jasmani, dengan menerapkan pola hidup sehat, kita juga akan mendapatkan sehat rohani yang stabil. Menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Bahkan, bila menerapkan dengan cara yang benar, maka dampak positif yang dirasakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan dapat mencegah dari serangan berbagai macam penyakit, mulai dari yang ringan hingga penyakit yang kronis. Menerapkan pola hidup sehat tidaklah sulit. Dengan disiplin waktu, kita bisa memulai menerapkan pola hidup sehat dari hal yang kecil terlebih dahulu. Berikut beberapa manfaat pola hidup sehat yang dapat dirasakan, di antaranya tidur lebih berkualitas. Tidur yang lebih berkualitas merupakan hal pertama untuk memulai pola hidup sehat. Tidur yang berkualitas membuat badan menjadi terasa lebih segar,
sehat, dan bertenaga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Istirahat yang cukup secara rutin akan mempengaruhi sistem peredaran darah dan juga fisik. Hidup menjadi lebih sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat, maka secara otomatis akan banyak dampak positif yang akan dirasakan pada tubuh. Karena makanan dan minuman yang sehat serta menghindari berbagai kebiasaan negatif seperti merokok, begadang, dan sebagainya akan meningkatkan level kesehatan. Hidup lebih seimbang. Penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari secara otomatis akan membuat hidup menjadi lebih seimbang, di mana Anda akan mempertimbangkan berbagai makanan dan minuman yang akan dikonsumsi atau tindakan yang akan dilakukan dengan dampak kesehatan yang akan dirasakan di masa depan. Jadi, dengan sendirinya, hidup akan jauh lebih teratur dan berada dalam jalur yang seimbang antara kesenangan dan kesehatan. Berpikir lebih positif. Salah satu dari manfaat pola hidup sehat adalah saat tubuh sehat kita bisa berpikir positif, maka mood perasaan kita pun akan menjadi baik. Pada saat mood sedang drop, pikiran kita akan menjadi kacau dan juga akan menjadi lebih sensitif, sehingga kurang maksimal dalam menjalankan aktivitas. Oleh sebab itu, dengan menjalankan pola hidup sehat, tentu saja nantinya akan membantu mood kembali naik, sehingga pikiran juga akan menjadi positif dan akan memberikan keuntungan terhadap diri sendiri. Cegah serangan berbagai penyakit. Yang paling penting dari menerapkan pola hidup sehat adalah untuk mencegah berbagai macam penyakit yang dapat menyerang tubuh. Hidup sehat harus dilakukan dengan memperhatikan pola makan, lingkungan, dan berbagai hal lain yang dapat mempengaruhi kesehatan. Menjalankan pola hidup sehat secara rutin, maka secara langsung kesehatan juga akan dapat terjaga dengan baik. Tingkatkan rasa percaya diri. Dengan tubuh yang sehat, maka akan membuat tubuh menjadi lebih berstamina dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Tubuh yang sehat akan terpancar dari aura wajahnya. Karena itu, secara otomatis akan menambah rasa percaya diri baik saat harus berada di tengah-tengah keluarga ataupun ketika berhadapan dengan rekan kerja ataupun dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Cara menjalani pola hidup sehat. Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Mengapa sih kita harus mandi? Alasan utama ialah agar tubuh sehat dan segar bugar. Dengan demikian, kulit serta pori-pori bersih dan tidak tertutup atau tersumbat kotoran lagi. Kulit dapat lancar lagi mengeluarkan kotoran di badan berupa keringat. Badan tidak bau badan. Mana mungkin bau badan, bukankah kotoran sudah dibuang dengan mandi paling sedikit 2 kali sehari? Apabila kita mandi teratur 2 kali sehari, tidak mungkin bau badan. Yang kedua, tidur atau istirahat yang cukup. Banyak sekali yang mempunyai aktivitas yang banyak yang terkadang lupa dan tidak menghiraukan waktu istirahat kita. Contohnya seperti tugas kuliah yang menumpuk, yang mengharuskan kita untuk menyelesaikannya sampai larut malam. Tidur yang cukup diperlukan oleh tubuh kita untuk memulihkan tenaga. Dengan tidur yang cukup, kemampuan dan keterampilan kita meningkat. Susunan saraf serta tubuh terpelihara agar tetap segar dan sehat. Berolahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan, tetapi juga ada banyak orang yang sering mengabaikannya. Padahal, olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Apabila kita berolahraga secara teratur, maka banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita, seperti daya tahan tubuh meningkat, bisa menguatkan tulang-tulang, menurunkan lemak pada tubuh, mengurangi stres, menambah kebugaran tubuh, dan masih banyak lagi. D. Menjaga pola makan. Anda pasti sering mendengar istilah "you are what you eat", yang artinya kamu adalah apa yang kamu makan. Apa maksud dari istilah tersebut? Coba kita perhatikan istilah GIGO. Dalam dunia ilmu teknologi, dari sisi positif, yakni gold in gold out, atau dari sisi negatifnya,
garbage in, garbage out. Jika yang diinput adalah emas, maka yang keluar adalah emas. Tapi, jika yang diinput adalah sampah, maka yang keluar adalah sampah pula. Begitu pula dengan tubuh Anda. Jika tubuh Anda mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak bergizi, maka akan menyebabkan berbagai penyakit bermunculan. Menciptakan lingkungan yang sehat. Kebersihan adalah faktor utama yang menunjang kesehatan. Jika kurang memperhatikan kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan, maka akan sangat mudah penyakit bersarang pada tubuh Anda. Apabila kita ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan kita yang harus kita jaga. Lingkungan yang perlu kita jaga adalah air, tanah, udara, iklim, tumbuhan, dan lain sebagainya. Apabila kita hidup di lingkungan yang tidak baik, seperti berkumpul dengan orang yang perokok, lingkungan yang penuh sampah, banyak terkena asap mobil, dan polusi lain, dengan lingkungan yang tidak baik, bisa memicu kesehatan tubuh kita. Minum air putih yang cukup. Kita cukup mengenal akan banyak manfaat air putih bagi kesehatan. Oksigen dalam air baik untuk kelancaran peredaran darah kita. 4. Kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Sakit adalah suatu keadaan dengan gangguan kemampuan individu memenuhi kebutuhan fisik, fisiologi, psikologi, dan sosial secara maksimal untuk berfungsi secara tepat sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Menghargai kesehatannya. Bila menderita sakit, di saat itulah terasakan bahwa kesehatan adalah modal berharga untuk dapat hidup berkarya, berbahagia, dan bermartabat. Suatu kebiasaan yang kurang baik dapat mengganggu kesehatan individu atau masyarakat sekelilingnya. Beberapa kebiasaan yang harus dijauhi karena dapat mengganggu kesehatan, antara lain minum minuman keras, narkotika, merokok di tempat umum, meludah di sembarang tempat, bersin dan batuk tanpa menutup mulut dan menguap. 5. Penyakit yang timbul akibat tidak menerapkan pola hidup sehat. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan binatang lain seperti malaria, kolera, dan polio di masa modern bila ditangani dengan baik melalui perawatan. Meski begitu, ada jenis penyakit baru yang bermunculan di masa modern ini, yaitu penyakit akibat gaya hidup yang salah. Berikut ini adalah penyakit yang bisa muncul karena gaya hidup yang tak sehat. A. Obesitas atau berat badan berlebihan. B. Diabetes tipe 2 atau gula darah tinggi. C. Atherosclerosis, penebalan pembuluh darah. D. Penyakit jantung. E. Hipertensi. F. Swimmer air, peradangan, infeksi, iritasi telinga. G. Kanker. H. Stroke. Berikut itu adalah penyakit yang timbul akibat tidak menerapkan pola hidup sehat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.